Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam warahmatullahi syukurullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Semangat pagi semuanya, meskipun pagi. sudah Pagi, siang ya. pagi. Eh, Meskipun sudah siang, Bapak tetap katakan semangat pagi untuk mengingatkan kita bahwa di awal pembelajaran itu kita harus tetap menjaga kesehatan dan semangat kita. Karena semangat itu salah satu kesehatan mental kita. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan siang hari ini, meskipun tadi pagi sudah sama-sama berdoa, tidak ada salahnya kalau kita kemudian berdoa bersama dengan membaca basmalah untuk mengawali kegiatan hari ini. Membaca doa dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin memastikan dulu apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bapak. Hadir Hadir semua ya. semua. Baik, Iya kalau Pak. dari jumlah kursinya memang semuanya sudah terisi ya. Nanti di akhir pembelajaran Bapak pastikan lagi ya. Pak Syakir ada, Abdurrahman ada, ya lengkap ya semuanya hadir. Pada minggu kemarin kita sudah sempat sama-sama membahas beberapa materi ya. Dan diawali juga terkait dengan etika atau adab. Materi kita terkait dengan adab bergaul di dalam Islam. Tujuan pembelajaran ini yaitu membiasakan dan mengevaluasi adab bergaul dengan sebaya, yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis sebagai upaya membentuk generasi yang beradab, bermoral, dan berbudaya di era digital dalam dunia global sehingga tidak terjebak pergaulan bebas, hedonis, dan materialis. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, ada 5 poin yang diharapkan. Setelah kalian mempelajari materi ini, kelima poin ini sudah bisa muncul dalam penguasaan siswa atau peserta didik. Yaitu yang pertama, mengoreksi pengertian adab bergaul, kemudian merumuskan pentingnya adab bergaul, merumuskan sebab akibat dari perilaku yang melanggar atau mematuhi adab bergaul, kemudian merancang cara-cara untuk menghindari konflik, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang paling penting adalah kalian harus mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan adab bergaul yang sesuai dengan ajaran Islam. Kira-kira mengapa kita harus beradab atau mengapa kita harus menerapkan adab dalam bergaul? Ada yang bisa menjelaskan sebagai awalan? Karena Betul, adab di atas ilmu Pak. luar biasa, tepat sekali ya. Jadi salah satunya adalah karena adab itu di atas ilmu. Ilmu. Ya. Al-adabu fauqal ilmi katanya. Adab itu berada di atas ilmu. Jadi sehebat-hebatnya orang memiliki ilmu yang luas, kalau dia tidak bisa menerapkan adab dalam kehidupan sehari-harinya, maka ilmunya tidak akan ternilai sama sekali. Kemudian, dasar yang kedua adalah, kenapa kita harus beradab? Karena pada dasarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Akhlak. untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu mungkin muncul juga pertanyaannya. Tadi adab, sekarang akhlak. Nah, ini ada beberapa terminologi atau istilah yang kadang-kadang kita tertukar dalam penggunaannya. Apa sih sebenarnya perbedaan antara akhlak dan adab? Nah, ini yang seringkali kita salah dalam penggunaan dalam bahasa sehari-hari. Kalau kita lihat ya dari gambar yang ada di samping ini, yang sebelah atas itu ada anak yang lagi cium tangan ke guru, sementara di gambar yang bawahnya ya, ini anggap saja siswa yang sama terkadang juga melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Apakah ini menggambarkan adab atau akhlak? Gitu, ya. Jadi kalau secara singkat, yang membedakan antara adab dan akhlak, yang mana adab itu keluarnya dari aturan atau norma yang bersifat memaksa, sedangkan akhlak keluar dari jiwa atau hati yang dilakukan secara sukarela. Jadi apa yang muncul yang dilakukan oleh seseorang itu belum tentu menggambarkan akhlak. Bisa jadi adalah sesuatu yang memang terpaksa karena kondisi-kondisi tertentu seperti halnya aturan, kemudian norma yang berlaku di masyarakat dan lain sebagainya.
Paham ya anak-anak? Paham, Ya, Bapak. Pak. Baik ya. Berikutnya ini penjelasan terkait dengan poin-poinnya, adab kepada teman sebaya, ya, sesuai yang ada di LKPD juga, yang ada di buku yang sudah kalian pegang. Adab kepada teman sebaya diantaranya pemilihan teman, kemudian mengutamakan teman, menutup aib, mendengarkan teman, menghindari perdebatan, panggilan yang baik, dan seterusnya. Kemudian adab pada orang yang lebih tua, ya. Ada adab kepada orang yang lebih tua, ada juga adab kepada orang tua. Ini barangkali yang harus kita pisahkan. Adab kepada orang yang lebih tua artinya kepada orang yang secara usia, beliau atau mereka lebih tua secara usia dari kita. Itu harus mendahulukan orang yang lebih tua, tidak berbicara mendahului orang yang lebih tua, berbicara dengan lembah lembut. Kemudian apabila dinasehati, dengarkan dengan baik. Kemudian memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua dan seterusnya. Sementara adab kepada orang tua, ya, setidaknya yang sudah Bapak rangkum, ini ada 7 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Kemudian berdiri ketika orang tua berdiri sebagai bentuk penghormatan. Yang ketiga, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka. Tentunya ketika perintah ini sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, memenuhi panggilan mereka. Ketika dipanggil, ya kita harus segera untuk bangun. Ya. Bapak yakin semuanya sudah pernah mendengar kisah Alqomah yang mana ketika sedang sholat sunnah dia dipanggil oleh ibunya tapi tidak menyahut, sampai pada akhirnya menimbulkan kematian Alqomah yang luar biasa menyakitkan. Sampai Rasul datang dan kemudian dimintakan permohonan maaf kepada ibunya. Nah, yang kelima, merendahkan kepada mereka dengan penuh sayang. Yang keenam, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada orang tua dan tidak memandang mereka dengan rasa curiga. Nah, poin-poin ini semuanya sudah Bapak tampilkan di situs yang sudah biasa kita gunakan ya, s.id kelas akidah ya, yang biasa digunakan. Semua materi sudah terangkum di sini. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Tidak, Paham ya? Bapak. Paham, Pak. Baik, ya. Kalau begitu, Insyaallah, Pak, udah paham. baik ya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu tugas di HP masing-masing. Nanti kalian bisa mengakses juga, tapi Bapak tampilkan di InFocus ini atau di proyektor ini. Kita masuk ke menu tugas. Di menu tugas, Bapak sudah menempatkan sebuah bahan untuk kalian diskusi. Ya. Jadi, coba sekarang masing-masing dari kalian silahkan buka HP-nya dan buka media sosial yang kalian punya. Apakah itu TikTok, Instagram, kemudian apalagi kira-kira media sosial yang kalian punya? Facebook, Pak. Ya. Facebook. Jadi silakan masing-masing membuka media sosial yang kalian punya. Kemudian ya, temukan perilaku sosial yang baik atau pelanggaran terhadap adab. Jadi di postingan di media sosial itu kan biasanya akan banyak sekali ada konten-konten yang mungkin menurut kalian itu wah ini yang positif nih. Nah, justru sebaliknya ini melanggar adab yang seharusnya. Waktunya 5 menit untuk scrolling untuk mencari apa yang sudah ditugaskan. Setelah itu Bapak akan tanya dan akan menyusul kalian berkelompok ya. Silakan di Siapa? Ya, Pak. ya, baik, sudah ditemukan ya semuanya 5 menit untuk scrolling Sudah, Bapak. Sudah, Ya. Pak. Scrolling rasanya tidak cukup ya, karena biasanya kita jam menghabiskan waktu. Ya. Kira-kira yang kalian temukan lebih banyak adabnya atau pelanggaran terhadap adab? Pelanggaran ya. Pelanggaran terhadap adab, Pak. Oh iya. Tapi ada juga yang menjawab tadi sesuai dengan adab. Nah, oleh karena itu, Bapak ingin Ya. mengelompok kalian. Silakan Abdurrahman dan Atik berkelompok ya tadi menjawab pelanggaran. Kemudian yang lain yang menjawab menemukan adab, silakan juga satu kelompok. Di masing-masing kelompok kalian diminta untuk mengerjakan yang ada di poin 4 ya. Harus mendiskusikan yang pertama bentuk adab yang dilakukan atau dilanggar yang kalian temukan di media sosial tadi.
Ya, tadi misalkan melihat yang tindakan bullying, ya, berarti tinggal dideteksi bahwa yang dilakukan itu adalah pelanggaran terhadap teman sebaya. Kemudian yang keduanya analisis penyebab terjadinya, yang ketiga dampaknya, dan yang keempat solusi agar perilaku tersebut tidak terulang. Hasilnya boleh kalian tulis di kertas atau di buku, kemudian difoto, dan fotonya kalian upload di menu di sini. Ya, yang situsnya kan sudah dibuka ya. Nanti kalian Ya, upload Pak. akan membawa kalian ke halaman Google Form seperti ini. Bapak kira mudah lah, Google Form sudah menjadi makanan sehari-hari, sudah tidak asing. Tinggal nanti hasil diskusinya diupload di sini. Silakan, waktunya 20 menit untuk berdiskusi dan memberikan jawaban. Ya, Pak. Baik, ya, Bapak kira 20 menit sudah terlalui dan beberapa sudah mengumpulkan. Ya. Nanti kita akan gabung-gabung. Ya. Kalau kita sudah bisa menemukan masalah, kita kan sudah dewasa ya, kelas 12 MA, kelas 12 aliyah. Kalau bisa menemukan masalah, kira-kira yang harus kita lakukan apa? Membuat solusinya kan? Menyelesaikan masalahnya, Pak. Betul Ya, sekali. Selesaikan, masalah. Pak. Ya, tadi yang sudah didiskusikan sampai menemukan kesimpulan adalah masalah yang sudah kalian analisis. Maka berikutnya kalian diminta untuk membuat penyelesaian dari masalah tersebut. Misalkan tadi ada yang menemukan tentang bullying, silakan membuat media kampanye berupa pamflet atau video pendek atau apapun itu yang nanti bisa kalian share ke media sosial, ya. Tujuannya untuk mengajak orang-orang menerapkan adab yang baik. Jadi kalau kalian tadi menemukan adab yang tidak baik di media sosial, maka kita akan jawab adab-adab tersebut dengan menyebarkan pamflet, menyebarkan video pendek yang tujuannya mengajak pada orang lain untuk menerapkan adab yang baik. Hasil pamflet Bapak, udah istirahat, Bapak. Oh iya, baik, baik. Kalau begitu untuk upload pamfletnya nanti bisa dilanjutkan sampai minggu depan ya. Linknya sudah Bapak sediakan di sini. Nah, untuk upload Sudah, pamflet ada di Bapak. sini. Ya. Minggu depan Ya, tolong Bapak. pastikan Kedengaran, Sir. Sering. ya. Mohon bersabar. Selanjutnya kita refleksi. Ini kolom refleksi yang harus kalian jawab. Ya, apakah kamu merasa lebih memahami konsep adab bergaul setelah kegiatan ini dan seterusnya. Dan terakhir kita sama-sama menyimpulkan, sama-sama menyepakati ada semacam quotes yang ingin Bapak sampaikan bahwa adab mengawali tindakan kita membawa sinar ke dalam kegelapan dan ketika ia hilang, kegelapan akan menguasai kita. Jadi pada intinya kita harus menjadi orang-orang yang bisa menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan kita senantiasa tersinari dengan cemerlang. Adab adalah bunga yang tercantik teman kehidupan. Tanamlah dengan bijak dan kebahagiaan akan mekar di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan adab-adab yang baik. Sehingga di 10 tahun yang akan datang kita akan menjadi putra-putra berkualitas. Ya. Ada pertanyaan? Tidak, Ya, Bapak. waktunya sudah Nggak habis ada, ya. Pak. Terima kasih Ya, Pak. atas Istirahat, segala Pak. perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.